Nih buat pembelajaran buat kamu nih ya. Buat kamu juga cowok. Kalau kamu sedang deket sama orang, misalkan Laila dekat sama cowok, ya Septi juga dekat sama cowok, jangan pernah bahas mantan. Iya, demi Allah saya nggak suka banget. Itu uang nikah. Saking stresnya ya Pak Yedi ya. Kalau orang yang udah hancur banget kan pasti tahu sendiri kan bakal lari kemana kan. Pak Yedi main Tamiya. Main Tamiya. Dia nggak unfollow gua kak, bahkan ngeblok gua kak. Bocil gak? Iya bocil sih kalau kayak gitu. Terus dia bilang barang semua aku balikin ya gitu. Bener, alis tebel tuh pasti. Wah, cakep kak, alis tebel tuh. Ini alis tebel, hidung mancung, manis, mata lentik. Aduh. Ada. Sama palingan kalau dia senyum nyengir. Iya anjir. Iya anjir. Jadi guys, tadi pertanyaan dari Kalbi itu dengerin. Iya. Lihat gue. Lihat mata gue. Tenggelam lagi dalam ombak yang sama, terbenam lagi dalam rasa yang bernama tolonglah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my enggak dulu kan karena kalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu cinta itu seperti matahari. Tidak ada yang bisa memaksa matahari terbit. Tidak ada yang bisa memaksa matahari terbenam. Begitu juga dengan cinta. Tidak ada yang bisa memaksa cinta untuk muncul di dalam hati kita. Namun waktu ketika sudah kecewa akan terbenam pada saatnya. Dengan itu, gue menghadirkan para pakar cinta S3. Tamu utama kita, ya kan? Septia Wulandari. Apa sih kok Wulandari ah? Jelas banget anjir. Yang kedua, Selviana Anli. Yang ketiga, yang lain dan tidak bukan, Ratu dari Pantai Utara, Laila Istiqomah. Bukan mau ngarang gitu loh. Udah. Tada. Oke guys, lu sini apa nggak kelihatan? So banget Anon. So banget. Ini guys. Oke guys, kita kembali lagi bersama Upin dan saya. Ipin. Bosan gak sih? Sumpah ini muka gue dari kapan tahu ada di sini mulu, mana pakai baju ini mulu lagi. Aku baru nongol. Coba ini. Jadi guys, kita kedatangan tamu baru. Kita intro dulu nih. Intro. Perkenalkan kamu dari mana? Tagline dulu. Bismillah. Forget about reality and welcome to my Pantasma. telat. Udah. Perkenalkan diri dulu. Ulang kak. Ulang. Kita harus heboh. Capek. Ulang Pantasma gitu. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Pantasma apa Pantasma sih? Pantasma apa Pantasma? Pantasma. Pak apa sih? Yang bener apa? Pantasma. Oh, Ya udah. Pantasman. Goblok kali ya. Sebut dong berarti. Pantasma. Kak, arti Pantasma apa? Ini kalian dulu perkenalan dulu apa? Maaf. Gendut banget gue. Jadi kita kedatangan tamu baru. Perkenalkan guys, Aku Septia Andani, kelas 11-3, terus pemintaannya C1, terus umurnya 17 tahun, terus biodata diri guys dia. Suaminya berapa? suami kalau bisa 3. Aduh. Terus Kak, Halo, aku Alicia Salviana, aku dari 11-1 B2. Dah. Anomali. Selvianali. Selvianali, oke Selvianali. Spesies apa? Spesies mamalia. Mamalia. Kira ini reptil. anjing. Wow. 1, 2, 3. Mending kalian geser suruh dia nggak kelihatan, Cok. Sini Oh, coy emang aku lagi kayak gini. Lu nggak jelas. Saya 1, 2, 3. Raw. Ini pembahasannya tentang apa sih? Gak, ini kayak gabut doang. Ya kita diem 2 jam. Jadi sebenarnya kita nungguin Kalbi lama banget anjir. Udah nggak usah dibahas. Bodo amat, ini keluh kesah gua. Gua lapar. Gue sampai beli bakso bakar 3, terus gue beli cireng tuh masih ada tuh, terus gue udah beli es, terus gue tadi mau beli roti bakar nggak jadi, terus gue mau minta lala tuh, tapi udah dihabisin roti bakarnya.
Soalnya enak banget guys, roti bakar 98 itu paling enak sejagat raya. Udah Kak, lanjut langsung ke Iya, langsung ke topik. Kalian lagi ngomong kok. Langsung ke topik. Nah. Jadi kita nggak ada topik. Topiknya lagi di 12 IPA 5 kalau nggak lagi main. Enggak, serius. Nih. Emang Jadi, ada main topik? topik Nur Rahman, bego lo nggak tahu. enggak. Orang paling ganteng sedunia. Enggak, gantengan Ono. Pekerja keras. Oke guys, jadi di sini gue mau bertanya sama kalian semua ya kan. Gue buat yang nanya dulu, gue dulu. Apa kalian dulu? Lu yang nanya dulu. Gue dulu. Nih, gue mau bertanya sama kalian ya. Kalian kan wanita. Yang bilang laki-laki siapa? Cewek bukan wanita. Ya udah, kalian kan cewek nih. Ya kan cewek. Menurut kalian, enggak, gue biar tahu aja nih, gue kan istilahnya nggak pernah pacaran ya. Gue nggak pernah pacaran, gue nggak pernah ada di dalam hubungan romantis dan segala macam. Gue sebagai laki-laki mau bertanya, hal apa yang istilahnya di mata cewek tuh seksi banget dari cowok? Istilahnya yang bisa bikin lu jatuh cinta gitu kayak. Kayak kenapa lu bisa tertarik sama dia? Dari misalnya, Iya. misalnya tatapannya gila cakep banget gitu, yang bikin Iya. tarik jadi kesini. Menurut kalian? Apa? Apa? Ulang kan. Lu gua panggil nih orangnya nih. Demi Allah ulang. Pertanyaan. Jelasin lah. Nah iya guys, tadi pertanyaan dari Kalbi itu, dengerin, Iya. lihat gue, lihat mata gue. Iya saya. Jadi pertanyaannya itu simpelnya guys. Ih makasih banget loh. Oh my god, adem banget. Beli kipas baru dong. Udah lanjut. Oh ya lanjut. Apa yang bikin lo tertarik sama satu orang itu? Sama cowok. Iya sama cowok. Kayak apa sih yang bikin lo tertarik? Padahal tuh orang-orang tuh kayak lihatnya biasa aja gitu. Karena orang kalau udah suka kan pasti kelihatannya ganteng. Ya. Walaupun di muka orang tuh dia jelek. Tapi satu hal yang spesifik gitu Iya yang kayak lu kenapa bisa interest ke dia gitu loh? Padahal kan kayak lu banget lah. iya kan tiba-tiba Manis. nggak mungkin dong. bukan manis, Mau, bukan kalau manis lucu. rasa. Apa? Manis. Janjinya. Aduh. Janjinya manis, tapi nggak pernah diolah. Manis. Lanjut selfie apa selfie? Ini lebih banget anjing. Kalau- Mas, jangan lebih. nggak bisa. Kalau gue apa ya, mata paling mata. Iya, mata itu Ih, nomor sumpah, satu. Mata cowok yang matanya cakep tuh bikin Iya, kita tertarik kayak apalagi kayak alisnya tebel. alisnya tebal terus matanya lentik gitu kayak. Iya, Bener, alis tebel tuh pasti cakep Kak, alis tebel tuh. Ini alis tebel, hidung mancung, iya. manis, bulu mata lentik. Aduh. Ada. Siapa tuh? Pan Hairil. Itu mah papi saya, maaf ya. Iya banget itu, iya banget. Daddy. Iya banget itu, iya banget. Tapi emang kalau cowok yang matanya cakep itu beneran kayak anjir. Iya, cakep Gua banget. kayak bisa ngeliatin terus. Tapi ada Kak temen gue, bukan dari mata. Dia ngomong gue suka ngeliat cowok suka lihat dari bibir ya. Anjir. Bener kayak, bibirnya cakep deh. Gue suka gitu. Aneh-aneh sih. Dia mah aneh-aneh, asal kalian tahu Iya sih, sebenarnya aneh. bibir, cuman enggak mata. Ya tapi Sama emang- palingan kalau dia senyum nyengir. Iya anjir. Iya anjir. Manis banget. Ih, senyuman yang Kan kalau nyengir tuh kayak oh my god. Cakep, lu ngerti cakep gak? Cakep banget. dah lanjut. Lanjut. Kan yang bikin lu tertarik, tapi yang bikin lu ilfeel apa? Misalkan lu udah tertarik nih, wah matanya cakep, bibirnya cakep, ya kan? Kalau lu kan jelek tadi bilangnya, lu suka main jelek-jelek apa gimana? Apa? Tadi ngomong Ini apa sih? Dia bilang tadi? ini yang jeleknya itu fisiknya apa perilakunya apa gimana? yang bebas, boleh dari fisik atau perilaku, gue kan pengen tahu. Biasa sih cewek ngeliatnya dari perilaku. Ya udah coba. Pokoknya Adab media ya. ya mungkin Coba kayak gimana? adab media. Adab. Adab. Adab Bukan you know adat. adab. Bukan Adam. Perilaku. Oh, adab. Iya, Kelakuan dia, not apa yang Adam. bikin lu ilfeel kayak gimana? Gila cewek. Anjir, iya lagi. Iya. Gila cewek mata keranjang. Kalbi. Aja mas setiap cowok begitu ya. Iya Bedanya, nih. bedanya Cuman ada Tapi cowok bedanya yang tuh bukan yang ngeliat langsung tag gitu anjir. Gimana?
langsung ambil kayak Gimana? kayak gue mau sama lu kayak iya gitu, langsung kayak gue suka dia sama dia langsung diambil nggak kayak Langsung gue suka- dideketin gitu. iya langsung diambil apa sih diembat gitu kayak take away langsung kayak ditepin buat dia. iya padahal tuh pasti yang dari sebelum dia tuh masih ada gitu loh. Terus sama ini gak sih kayak ya misalnya lu suka sama orang terus dianya tuh tahu terus dia kayak jadi sok gitu belagu kayak itu bikin ilfeel banget 100% ilfeel. Gue pernah lagi kayak gitu, bukan gue, maksudnya gue kelasnya Septi ada Siapa cowok anjir? kayak gitu. Kita tahu deh. Kita udah Ini ya Udah nggak usah dibahas ya. Bukan siapa? Bukan, bukan. Ini kan si yang bikin ilfeel banget itu. Ya kalau dia jadi belagu gitu, sok nih kayak dia tuh jadi sok ganteng gitu. Iya, sok ganteng tuh, definisi sok ganteng tuh artinya apa sih? Ya itu dengan lu kayak gitu lu jadi sok ganteng. Kayak gimana? Padahal kayak misalnya Nih, dia tuh apa namanya tahu dia tuh disukain banyak orang. Nah dia jadi belagu pengen mau kayak- mainin semua cewek. terus kayak dia kalau misalnya dideketin sama yang dia cewek yang dia suka, terus dia kayak ngejauh-jauh terus kayak gitu deh. Kayak gitu deh bikin Ngejauh-jauh. ilfeel. Berarti gue salah dong. salah apa tuh salah nangkep Enggak, selama kan, ini cewek-cewek misalnya ada satu cewek demen sama gue, tapi gue kan nggak mau sama dia, gue jauhin. Salah dong. ya nggak salah Nggak salah sih, juga, cuman tapi caranya lu ngejauhin caranya gitu. caranya Gimana caranya yang salah tuh? caranya gimana ya Tadi sedih. Ngejauhin tapi masih ngetis kayak ngasih harapan gitu. Iya, yes. kayak ini Ya itu. Ya. Honestly kalau misalnya kalau dia kan gue nggak tahu tujuan dia apa, tapi kalau gue soalnya begitu nih, gue nggak suka, gue ngejauhin tapi gue masih bukannya ngasih harapan, gue kayak Ya, masih masih- ngebales, apa istilahnya ya? Kalau dia ngepap ya gue Iya. tanggepin kayak Iya, oh iya, iya thank iya, you iya. kayak iya ya gituin. berarti doang. dianya yang genit anjir Iya, makanya. sampai ngepap gitu. Nggak usah dibahas dong. Oh gitu. Bapak ibu nggak usah nonton episode ini yang nggak ada manfaatnya. ya sumpah ini tuh kita ngobrol-ngobrol random ini judulnya apa nih kita random aja udah randomly ya udah ini Kak Kalbi Setengah doang muka lu. stres banget Setengah doang. apanya Muka lu di situ. malas banget Kak muncul mulu Ya, emang kenapa? nggak apa malu Ada begitu ya. Dia maluan banget. Malu-maluin. Padahal saya malu-maluin. canda guys udah gak usah dengerin Lanjutin. Apa? Apalagi kan tadi kan yang pertama kan yang kedua kan Ini. so ganteng. Cowok red flag. Red flag Kakak apa? harus definisi red flag menurut kalian tuh kayak gimana Ya kan itu tadi apa? Ya tadi Biar gua belajar maksudnya. bentar kenapa kita ayo lanjut lu tanya lagi. Iya tadi benar gua mau tahu definisi red flag itu apa menurut gua. Udah kan tadi yang itu sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. apa ya gue pengen nanya apa ya ada gue pengen nanya tapi kayak tanya lu Enggak. Nih gua mau nanya ya. Gua kan balik lagi gua cowok yang gak berpengalaman dalam hal ini. Lu nggak masuk muka lu. nggak mau anjir Tahu pepes. Ya kan? Gua kan ya tadi apa? Belibet gini sih. Oke. Ya kan? Gue mau bertanya. Gue nggak pernah pacaran nih. Tujuan orang pacaran itu tujuan akhirnya apa sih? Menikah. enggak. Terus kenapa pacaran? Pacaran tuh enggak ujungnya nikah tahu. Terus? Karena setahu aku yang di SMA pasti ujung-ujungnya putus. sebenarnya Terus kenapa? ada Untuk pacaran? mencari sensasi. Untuk ya udah biar astagfirullahaladzim maaf ya kak. Sebenarnya pacaran tuh emang nggak penting sebenarnya. Cuma kitanya butuh support system aja. Anjir, itu kalian jahat sama diri sendiri tuh. Sebenarnya nggak butuh-butuh banget. maksudnya kenapa Lu jatuh cinta banyak nangisnya banyak senyumnya. dia no Ih, jatuh cinta banyak nangisnya tuh capek nguras diri banget sumpah Untung nggak pernah gitu. iya ya kak iya ya kak Ya untung Emang Banyak sedihnya. banyak sedihnya lu orang lu pacaran nih punya komitmen sama satu cowok kan. Terus cowok ini tiba-tiba ngobrol sama cewek lain. Lu secara nggak langsung lu Cemburu. kan? Iya. Sakit nggak? sakit. Kak gue ada Kalau cerita dia tahu. nggak- Iya kan? Sakit kan? Sakit banget. posisinya udah jadi pacar apa belum Udah jadi pacar. Kan kita ngomong orang pacaran. iya Itu nggak pacaran. Terus kan kalau misalnya putus, kalian kan ninggalin istilahnya punya titel jadinya. Gua mantannya dia. Jadi nggak eksklusif lagi. Kenapa seperti itu?
Bener, yes. Enggak, gue bertanya. Tapi gue setuju. Iya. Heeh. Setuju sama pernyataan gue tadi kan? Iya. Gue bingung. Gue tadi habis ngobrol sama teman-teman cowok gue yang istilahnya yang ngerokok dan macam-macam lah, kenapa mereka melakukan itu padahal mereka tahu. Gue tanya, lu begitu untung nggak capek, tapi kenapa melakukan itu? Karena mereka bilangnya kecanduan. Tapi kalau cinta pacaran gue nggak tahu nih kenapa kalian masih melakukan itu. Apakah benar support system? Enggak. Biasanya tuh kita butuh cuman kayak butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu karena mungkin ya di sisi pandangan BK, kita pandangan BK ya, pasti dari pandangan sudut pandang dari keluarga, latar belakang keluarga. Kok sudut pandang sih latar belakang keluarga yang enggak bisa kayak broken home lah. Iya, nggak bisa support anak ini dan anak ini mencari kesenangan dengan cara Pacaran. cari. Ya tahu itu cara salah sebenarnya. Ya, pacaran. Cuma mau gimana lagi? Terus kadang lingkungan temen juga kan bikin kita Tergantung dulunya sebenarnya. Tapi emang ngaruh banget temen sih. Nih, gue mau ngomong. Tapi ada juga yang lebih yang lebih milih pacaran daripada punya teman. Karena ini gue denger dari opini teman-teman gue yang lain ya, yang pacaran, dia lebih milih sama pacarnya daripada sama teman karena dia ngerasa kalau sama pacar tuh bisa dijadiin teman juga. Tapi giliran kalau sama teman lu kayak bakal ditinggal aja gitu. Tapi kan sama aja gak sih? Sama aja. Ya kan? Ya Bedanya ada Ya, bedanya. kata-kata romantis. Iya. diperlakukan secara baik, Iya, baik ya. tapi Iya. jahat juga. Iya, Maaf ya. sebenarnya ya aduh gue susah banget ngomongnya. Siapa? Kayak tergantung cowoknya Iya, tuh Kak. udah bisa berpikiran yang baik apa belum. Lu lihat cowok-cowok orang-orang pacaran yang langgeng, kita lihat coba pemikiran Itu cowok. gentleman. Oh my god, gentleman guys. Tapi mantan aku nggak gentleman. Iya, itu tuh kayak kucing. Kerjaannya tidur. Gentleman kucingnya bukan men. Betina. Betina. Yuk lanjut. Men kok betina? Jantan itu. Oh iya. Gue tadi udah itu. Tadi pertanyaannya apaan sih? Oh itu yang tadi gue nanya tujuannya. Tapi gue masih belum kejawab, jujur. Tapi emang sih kalau dipikir-pikir rata-rata jawabannya apa namanya ya kasih sayang. Buat support lah. Di zaman-zaman sekarang kan istilahnya anak kelas 12 kan lagi capek-capeknya katanya buat belajar, buat ini itu, mereka butuh support gitu. Dan kalau menurut gua pribadi itu terlalu gimana ya, terlalu membohongi diri sendiri, justru malah kasihan diri kalian, nyakitin. Lu jadi kayak buang-buang waktu guys. Iya. Kayak lu bagi-bagi waktu buat dia. Mending cowoknya paham dengan waktu lu, kesibukan lu. Kalau enggak, ya lu bakal disalahin, lu kok cuek banget sama gue, lu kayak gini banget sama gue. Sedangkan dia sendiri nggak memahami kesibukan kita gitu. Iya. Nih, tapi Jadi miskom, jadi miskom. Ujung-ujungnya ya Berantem. berantem. nih tapi ada aja kan, siapa tahu cowoknya gentleman gitu, terus dia ngepahamin lu, ngertiin lu gitu. Ya itu mungkin lu lagi beruntung. Ya. Siapa tahu ntar dia selingkuh gitu. Dengan celana panjang. Udah ini udah sana aja. Males banget dah. Kaos Lanjut. kaki. Gak mau. Kan lagi mode kebanjiran hari ini. Yuk lanjut. Ayo Tuh lanjut. lu kalau gue hari ini datang jam berapa? Jam berapa? Jam 7. Sama cowok. Iya, gue juga jam Di 7. depan situ macet banget ya. Nggak tahu, gue udah karena nggak banyak baca. Mobil, Kak. Gua udah Mobil sepi. tuh gua dari Sepi. dari sini Macet anjing. banget. Gua udah Lu sepi, tahu Kak. lu tahu Iya, gak gua gue udah masih sepi. di mana? Di mana? Fotokopi, Bang. Boleh ya? Iya, enggak mau masukin. Sumpah banget, Bang. Maaf banget. Gue basah banget kan lantainya, gila. Gue minta maaf. Dasar. Emang lu nggak pakai jas hujan? Make, maksudnya ya jas hujan yang basah Kamu banget. biasanya parkirnya di mana? Ya tukang parkir sih itulah. Oh, Ya kali gimana? nanggung aja. Oh, macet ya? Macet nggak bisa. Macet Nggak bisa banget. gerak sama sekali. Orang pas tadi naik ojek aja berarti di tengah jalan. Untung gue udah sepi. Sumpah Kak, sepi banget. Aku berangkat beneran jam 7, gila. Kan aku berangkat 5:30 nih. 5:30 dari rumah. Biasa 5:30 masuk ke berangkat 5:30. Kan rumahnya Cubur ya. 5:30 nganter adek ke SD Jantung. Terus nganter mama ke sekolah SD dekat 88. Gitu kan. Tapi tadi nurin mama dulu, abis itu aku nganterin Adi, udah nyampe sekolah Adi hujan deras banget.
Aku neduh di kantin. Gila, nggak nyadar kan udah setengah jam. Ngeliat di foto teman masih sepi ya udahlah, aku juga udah izin kan sama walas aku. Terus pas nyampe, pas mau berangkat itu bener-bener aku kayak effort banget, kayak ini sayang banget nih kalau nggak berangkat sekolah nih gitu. Udah rapi. Iya, nyari ya ujas-ujanan, minjem ke guru. Bu, boleh minjem gak bu? Itu pakai aja. Di SD. Iya. Anjir. Udah sih. Udah tahu aku. Kayak ya udah pakai aja, pakai buka sepatu, minta plastik, gila banget. Terus langsung berangkat. Emang sini sepi amat nih, enak. Anjir. Sepi banget. Temen gue yang paling lama itu jam 8 baru datang. Enggak dimarahin. Tapi nggak ada. Enggak. Orang di toleransi kok emang bener-bener Iya, gila macetnya sih. kalau hujan bener-bener boleh masuk. Toleransi. Ya Allah hujan aja terus ya Allah. Nggak mau Sampai ah, jam 9. ribet tahu. Nggak sampai jam 9, ntar gue datangnya jam 10. Ribet banget, sumpah ribet banget. Tapi bener ya kalau lagi sekolah terus hujan pagi-pagi tuh nggak enak banget, gak suka. Malesnya kayak wah enakan tidur gitu. Iya, tadi aja ternyata gue pengen nggak pengen sekolah kan. Tadi gue udah si temen jam kan tadi sholat subuh, terus masih ada waktu berapa menit ya, terus gue mandi jam 5.50. Ternyata gue nggak pengen mandi, nggak pengen masuk sekolah. Coba air dingin anjir. Terus ya karena udah gosok dingin anjir, maksudnya apaan sih? Maksudnya dingin mandi air dingin itu loh. Ini males gue menggigil banget. anjir. ayo lanjut. Gua biru. Ini lanjut. Intermezzo Oke, aja. pertanyaan selanjutnya. Aku penasaran nih, kenapa sih cewek-cewek tuh kayak masih ngestak gitu masa lalunya tuh, kenapa gitu? Padahal tuh udah tahu kayak masa lalunya tuh kayak udah nyakitin lu banget gitu loh kak. Gitu loh kak, paham gak sih kak? Iya. Sebenarnya ya bosen sih kita ngebahas masa lalu mulu nih. Tapi ada sebuah korban. Anjing korban banget. Sebuah korban guys di sini. Sekolah korban yang masih ngestak di masa lalu. Yang satu jahat, yang satu lumayan baik lah. Gimana nih? Sebenarnya nggak ngestak di dia juga, cuma yang namanya udah 1 tahun. Ya, Ntar setahun. mah bentar sih. Lama tahu. Jahat banget ya dibilang. Kenapa lama? Karena ribut mulu. Jadi setahun dapet capeknya doang anjir. Gue kayak Tiap hari nangis. Gue nasihatin temen yang kayak gini tuh, tiba-tiba dia bilang, banget. Ntar nih kak, ntar bulan kapan? Abis nangis Kayak gue udah putus. Oh oke, bagus udah ya. Minggu depannya balikan. Syok banget. Aku benci banget kayak gitu. Demi Allah ya, balikannya putus nyambung. Sumpah putus nyambung itu bukan yang cuma sekali 2 kali doang, berkali-kali. Karena jujur dia awal kenal gue tuh nge-treat banget tahu. Biasanya emang cowok kayak gitu anjir, manis di awal doang, Manis bangsat. banget. Tapi akhirnya malah kayak Tapi emang bener, sumpah gue kesel banget anjir. Kayak ya zaman sekarang cowok pada demen banget love bombing anjir. Iya anjir, Kayak, bener. kayak gitulah. Awal-awal kayak dicariin, kamu kemana? iya ngajak ketemu. Terus tiba-tiba udah 3 bulan. Iya bapak. Pak Idoy, I love you. Iya. Iya, Pak. Sini pak, join pak. I love you Bapak. Join lah pak, Oke. sini. Jadi ada Pak Idoy. Pak Idoy, Pak Yudi. Iya. Apalagi ya? Ya kayak gitu. Dan biasanya tuh alasannya kayak Masih sayang, belum capek. sayang. Dan terus juga Gua 4 banget liat lu. kak, sumpah. Bodo amat. Karena sebenarnya iya ada rambut anjir. Ya Allah, aurat Masya Allah. Lu nggak pakai? Ya udahlah. Nih, Orang aku gila lanjut. ini. Aku Lah udah, lepas gak? Enggak. Nah, udah makin bagus banget. Terus ini tadi dulu sebelum masuk yang baik ya. Biasanya tuh, aduh, gue lupa kan mau ngomong apa. Ayo. Tadu. Siapa sih? Sayang. Siapa sih? Oh ini. Bis itu alasannya ya dia nggak bisa gue nyari orang yang baru, nggak bisa gue gantiin dia. Dia nggak tergantikan. Biasanya kayak gitu tau kak. Biasanya kayak gitu tau. bener. Lu yang baiknya. Gue jahatnya. Dia yang jahatnya anjing. Oh, iya. Anjing. Kayak gila, gue kesel banget. Nah ini yang baiknya nih kenapa nih kayak gemes-gemes banget gitu. Ya soalnya dekel. Oh iya anjing, gue dekel ya, sumpah. Kenapa lu nyari cowok yang lebih muda daripada lu? Iya. Oh Kenapa? kalau lu cowok, lu cewek ya? Kenapa? Gue nggak pernah dapet Karena cowok lucu, dekel, gemes. anjir. Sebenarnya dia itu lebih tua dari gua, Kak. Tapi pemikirannya bocah. Oh iya.
Dia nyalahin gue mulu lagi, padahal dia yang salah. Terus dia nyari kesalahan gue. Misal nih kesalahan di satu titik, dia ngebahasnya yang lalu-lalu, kayak yang gue ngelakuin kesalahan. Jadi tuh dia orangnya ngelakuin Victim banget, anjir. Iya, nih dia ngelakuin kesalahan nih, terus dia harus nyari kesalahan gue biar gue tuh salah juga. Ngerti gak sih kak? Aduh gede banget anjir. Terus gak taunya dia Gue lagi mencoba memahami wanita jadi itu waktu sambil belajar. jadi waktu itu kan putus. Nah itu agak lama putusnya, semingguan. Lama kan 7 hari. Seminggu. Terus Mama dari mana? katanya sebelum putus dia tuh udah sering banget main ke rumah cewek. Iya. Siapa anjir? Nah tapi itu cewek baik. Tadi tuh dia mau ngasih tahu, pengen cepuin kayak main ke rumah ini gitu kan. Tapi nggak bilang ke gua. Terus dia juga nggak pernah jujur, bahkan nggak pernah bilang kalau dia main ke rumah cewek. Alasannya cuma ya buat ini doang, buat ngopi-ngopi doang. Terus gue benci banget, dia tuh suka bohong. Lu ngerti gak sih kak, dibohongin orang terus lu jadi mematahkan rasa kepercayaan lu sama dia. Tapi kan lu udah dibohongin terus-terusan terus, tapi kenapa lu diajak balikan mau? Gue udah capek banget ngomong ini, udah dengerin aja. Karena satu sisi kalau lu ada selebgram ngomong katanya kan dia orang ini diselingkuhin 2 kali. Terus dia ngejawabnya dengan jalan aja sampai kamu capek. Oh, paham. Iya. Gue dulu Nah, kayak gitu kak. sekarang Kayak gitu ya ada. Nyadar kalau selama setahunan ini tuh cuma nyakitin diri sendiri, cuma ngebatin, Iya. gak ada bahagianya. Dan Capek banget gua. terus udah capek nih So, ini di Desember cuma cewek, ini. anjir. Di Desember ini udah capek. Kak, please jangan jadi cewek. Lu gua di Desember ini udah capek karena LDR. Nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Cuma dia nggak ngabarin gua berhak nggak sih kak minta dikabarin? I don't know. Anjir, Berhak lah, kan pacarnya. iya, terus dia malah ngatain gue rebek, kayak ribet gitu, katanya minta kabar mulu. Ya Allah. Terus akhirnya gue capek, dibikin kesepian mulu, feeling lonely mulu, gue tinggalin. Dan kenapa sih? Enggak, awal lanjut. Iya, dia directionnya emang kayak gitu. Lanjut. Dan si ini jadi kayak playing victim. Lu benci gak sih sama cowok yang playing victim mulu? Benci banget, gila benci banget. Terus kan habis itu kan gue Tapi di sisi lain, diem dulu. Tapi di sisi lain tuh kayak iya sih, iya ya apa gue salah ya, kayak gitu kadang. Iya ya apa gue salah ya. Terlangsung ada kayak kita cerita ke temen dapat pencerahan nih ke kita nih, langsung sadar lagi kitanya. Tapi terkadang kumat lagi. bener banget anjir. Kayak gitu. Aduh gue pengen ngebahas itu dah, Apa bahas yang mana lagi? yang kalau yang murahan. Tapi jangan ngomong nama, jangan sebut nama. Jadi gua sehabis Ih, kasar banget. putus sama Jangan nyebut Kak sensor Kak, please. maaf ya. Ayo cepet gue. Jadi kan sehabis putus sama dia, gua di follow sama masa lalu gua yang sebelum dia. Nah habis itu si ini ulang. Ada sebelum ini ada lagi. Jadi kan gue ngomongnya, gue ngorin unek-unek gue ke dia. Kalau gue tuh kayak, ih gue capek nih dibikin kesepian mulu, gue gini. Tapi dia cuma balas apa kak? Gua harus duduk begini biar gue fokus. Dia jawabnya cuma, dia cuma jawab Fokus. langsung ke intinya aja. Gak usah drama-drama. Gue paling males drama gitu. Terus kayak, kok lu jahat banget bilang gue drama, padahal gue cuma ngeluarin unek-unek gue ke dia doang, biar dia tuh ngerti apa yang gue rasain gitu kan. Terus dia malah ke ujung, lu mau putus kan? Ya. Apalagi Lanjut. kalau gue ya. Gue meresapi Kan banget. dramatis banget parah. Biasa Terus kali. pokoknya terus tiba-tiba kok pas dia nanya gitu gue Ini jawab, mah enaknya ngobrol biasa, Cok. Seru banget. gue jawab enggak kan. Biarin aja. Terus ya udah, gue malamnya minta nggak malam sih, sore mau maghrib itu gue minta putus. Terus dia iya udah. Terus malamnya tiba-tiba dia nanya mantan gue sebelum dia. Karena emang udah follow-followan gitu kan. Jadi si mantan gue ini nge-follow gue. Terus
Udah nih sama-sama follow-followan. Nggak apa-apa. Follow-followan kan. Nggak mungkin nonton juga sampai habis. Lanjut. Terus dia malah ngiranya gue nge-follow mantan gue ini, Kak. Padahal gue di-follow anjir. Lu tuh yang nge-follow mantan lu, balonku. Terus kan gue kesel ya, gue difitnah. Gue kesel kan, gue difitnah. Ya udah. Akhirnya dia nge-unfollow gue, Kak. Bahkan ngeblok gue, Kak. Bocil gak? Iya bocil sih kalau kayak gitu. Terus dia bilang, barang semua aku balikin ya, gitu. Gue nggak suka banget anjir. Apa gimana? Iya katanya dia ngomong gini, aku unfollow ya, terus aku blok, terus barang-barang semua aku balikin. Jadi kan gue pernah ngasih barang ke dia, dia mau balikin ke gue gitu. Nggak bisa sebenarnya itu Nggak bisa kan, minimal kalau lu nggak mau nyimpen, lu buang dah, lu bakar, sono lu bakar, nggak usah Kalau Kalau balikin. lu kan nggak ngehargain Nggak sopan banget. emang. Iya. Betul. Lu udah dikasih. Iya. balikin gitu loh. Terus abis itu aku ini Kak ngechat baik-baik soal ini. Terus respon dia tuh malah nyelekit banget, sampai ngatain murahan. Jahat nggak sih? Jahat sih. Masa to the point gitu sih. Kayak Terus dia cerita ke teman-temannya kalau gue yang jelek, sifat gue yang jelek. Dibilang gue rebek lah, apalah. Manipulatif banget Kak orang yang kayak gitu Kak. Benci banget sama yang cowok kayak gitu, sumpah Nih, benci Kak. banget. Lu kan sebagai cowok nih. Terus reaksi lu apa? Kayak ngelihat Ada cowok yang segender kayak gitu tuh. segender sama lu Yang aja tuh kayak tadinya gitu. tuh, yang tadinya tuh kelakuannya. kayak Mana sayang nih, sayang banget. Terus tiba-tiba gitu. lo udah selesai, lo Malah jadi kayak gitu. jelek-jelekin, jadi kayak jelek-jelekin gila. Reaksi lu gimana? Gak bisa disebut cowok sih kayak gitu sumpah. Demi Allah gua apa ya? Anjir. Emang gimana ya kalau misalnya lu beneran laki ya. Gini deh, gua waktu itu di kajian ada yang bilang kayak gini. Sebelum gua nggak tahu ya hadisnya, kalau kalian tahu ada riwayatnya tolong kasih tahu riwayatnya. Gua nggak tahu perawinya siapa, tapi tahu. Nabi Muhammad sebelum meninggal pernah begini. Berlakulah baik kepada wanita. Nggak tahu lagi lanjutannya mana. Jangan ngerusak itu Kak. Iya, pokoknya Hormatilah wanita, guys. Cowok-cowok nih jangan itu kalau misalnya dia sampai di titik di mana dia mempermalukan wanita, ya kan? Itu dia nggak bisa disebut cowok. Iya. Demi Dia demi apapun. Dia udah dikenal mamah, Kak. Mamah juga ngeperlakuin dia tuh baik banget. Tuh. Terus dia malah, ya Allah. Terus aku pernah nyamperin dia, malah jalan kaki. Gue bego banget kan sih. Cuma buat nyelesain masalah doang. Aduh, bego banget di sini. Bodoh amat ah. Terus abis itu dia nggak mau ngomong hari ini. Aib. Oh ya udah, kalau bikin bad Jangan. nggak usah. Jangan ceritain aib orang, apapun yang lu rasain sakit dari Cuma dia. bencinya tuh dia ngomong ke orang lain tuh gue yang jelek. Padahal gue pas udah putus kemarin tuh gue nggak ngomong siapa-siapa. Gue malah nge-keep sendiri Kak. Gue nggak bilang nih gue putus, gue gini. Enggak. Gue nggak nyindir apapun ke dia. Dia malah ternyata di belakang gue nyindir gue. Tai nggak? Tai anjir. Dia ada brengsek kayak cowok tuh kayak lu habis disakitin sama cewek. Lu habis disakitin sama cewek. Lu dapet cewek lagi, lu melampiaskannya ke cewek yang baru. Iya. Itu tuh kayak lu nggak pantas, sumpah lu nggak baik kayak gitu. Mendingan lu sembuh sendiri daripada lu harus melampiaskan rasa sakit itu ke cewek yang baru gitu. Jadi kita yang kena trauma anjir. Kita udah kayak gue percaya nih sama cowok ini nih. Iya. Malah dia nyamber traumanya dia ke kita. Itu tuh kayak anjir lu bangsat banget sih sumpah. Gue benci banget kayak gitu. Oke, bagus dah, gue jadi belajar nih. Jangan sampai Terus, begitu ya. Iya. Kak jangan sampai Maksudnya tuh Kak kayak- Albi tuh gila cewek. Demi Allah benci Kayak banget. Kalau lu udah sakit hati, lu sembuhin dulu sendiri. Jangan lu dengan bantuan orang lain. Lu mau ngarepin apaan anjir sama orang lain? Sedangkan orang lain juga butuh lo gitu. Butuh lo, paham gak sih? Lu sembuh ya udah sembuh sendiri. Jangan ke orang lain. Orang lain kena Iya. Imbas. sakit. Iya, kena Jadi imbas jadi pelampiasan. iya. Gitu deh. Jadi nama lu nya juga yang jelek dong. Tapi dia mikir aku jadiin dia pelampiasan tahu. Padahal sama sekali enggak. Padahal Kita begitu. padahal tuh semua orang juga tahu Septi sayang banget gila sama si Kayak Allah gue sampai dijauhin teman-teman gue anjir. Cuma demi ini orang, tapi ini orang malah ngepedulin temennya. Orang dia sekarang ngasih waktu aja jarang banget.
boleh nggak sih bahas ini? Boleh ya? Boleh. Ah, Terus akhirnya Ini gue hidup dengan bahagia. Udah kan masih masalah. lanjut Udah. lanjut tuh. Maksudnya masa lalu dia. Kan? Udah masa lalu. Udah putus dia, terus dia balik lagi ke Terus kan jangan dong. oh ya oke Udah jadi fine. itu jangan diitin. Terus kan ada satu titik gua kecewa sama nih orang. Kapan? Ya karena murahan itu udah ngatain ke gua segampang itu. Iya. Kayak lo nggak pernah gitu. Nggak jadi. Ngomong aja. Takut keceplosan Unek-unek aja. makan cowok itu ketika apa namanya? Cowok itu harusnya ya dia putus statusnya sebagai laki-laki ketika amarahnya itu keluar. Masalahnya Iya bener-bener. Iya, aku dia pernah itu tahu. orang yang Kata itu. emosinya nggak bisa dikontrol kak. Dia aja pernah ngomong kasar. Demi Allah ya. Ngomong yang Stop. nggak tahu kenapa waktu itu masih bucin banget. Ya Itu karena otak karena lu, lo make mata lu hati, ketutup. lo nggak pakai logika. Tapi itu ada. Cewek kalau udah make hati tuh Bego. bego gitu. Enggak bego. cewek doang, cowok juga. Ya cowok juga sih. Itu ada pelajaran di biologi, cowok. Oh iya. Oh iya. Soal otak. Emang ya? Lu mau gue jelasin? Enggak sama. Makasih. Enggak sama. Terus Terus kasih pertanyaan buat dia dong. Buat siapa? Albi lah. Anjir. gue belum mau jelasin. Oh ya, Sekarang guys, selfie ini nih. sesi masak kedua. Kan tadi yang jahat, sekarang yang baik. Karena Yang baik mantannya ini. baik. Saya dia gemes banget gitu. Oh, bukan mantan. Apa? Mantan HTS. Mau tahu nggak HTS-nya berapa lama? Berapa tuh? 3 tahun. What the fuck? Aduh bang anjir. Gila banget sih. 2 tahun lagi tuh Kenapa cowok lu itu si cowok lu itu kan ya cowok lu sih nggak mau ngajak hubungan atau apa gitu yang berstatus Enggak tahu ini. Terus tiba-tiba plot twistnya dia udah punya cewek. tuh kan. Anjing. Gak enaknya HTS tuh kayak gitu anjir. Tiba-tiba tinggalin. Gue benci banget HTS sebenarnya. Demi Allah. Tapi kita nggak bisa nyalain juga kan. Iya, tapi kakak adek. Apaan sih anjir, gua empet banget. Iya, tapi dia baik, sebenarnya baik. Cuman ya gitu, tiba-tiba tanpa ada babi bu, tiba-tiba dia ngepost ceweknya Maksudnya di buat Instagram. ngasih tahu lu kalau Iya. udah lah, gitu. Iya sih. Emang Iya. awalnya ada kejadian apa gitu sebelumnya? Gak ada. Ngobrol-ngobrol. Sebenarnya gini loh kak, si cowok itu kadang cowok tuh kadang tanpa sadar tuh ngechat cewek, tapi ceweknya itu pasti ini nganggapnya ini manis banget, tapi si cowok ini nganggapnya biasa aja. Iya, iya. Tapi itu hal manis, Itu hal manis buat banget. kita kayak, ih gila ini perhatian banget. Tapi dia cowok-cowok pada mikir tuh kayak biasa aja. Gila, hati-hati gue ya, Ban. Setiap polisi. Kayak paham gak sih kayak Paham, biasa aja paham. kayak gitu Ya kan? kan tahu ya cowok-cowok kalau cewek itu gampang luluh kan. Iya kayak, ih gue jarang nih ditanya lagi di mana. Ih Lu gue jarang dibilang nih cantik lagi- kayak salting anjir cewek Iya, tuh. lu jarang banget nih nanya lagi apa. Hah. Kan Kayak kayak itu itu tuh- ada yang ngebetuliin dong, kayak ada yang Apalagi itu gue pertama kali kayak wah deket nih sama cowok nih lama banget 3 tahun Iya. gue. terus sedangkan tiba-tiba lu sama cewek lain, dan pas sama cewek lain lu masih curhat ke kita. Maksud lu Bener, apa gitu? iya, Maksud lu heeh. apa gitu? Iya. Pas gue Selama tahu ini dia, selama ini gue udah baper banget sama lo gitu. pas tahu dia udah punya cewek, gue tetep kayak dia tetep ngechat gue kayak nanyain apalah kayak dia nggak ada rasa salah gitu. Berarti lu terkena friendzone istilahnya ya. Iya. Friendzone sih enggak, kan bukan teman seangkatan, teman Iya. dekal. Terus mana ngeposting cewek di CF lagi, gue dijadiin CF lagi. Sih dia tuh mau punya cewek, cuma dia nggak pengen si Selvin tuh hilang gitu aja. Ada pelajaran terumit, Pak, sumpah. Kayak lagu Dateng, ayo masuk. Ini Kayak saya lagu lagi Aku Cinta belajar Kau dan tentang Dia. Wanita. Cinta kau Saya kan dan dia. Amatir. Bapak Yudi mau pulang. Bapak, Ya, hati-hati. sini, ini bapak masuk frame dulu. Sama bapak, saya mau curhat banget sama bapak. Masuk frame. Alhamdulillah ya. Pas selamatin Kalbi pak, Iya, Pak. dia udah stres banget permasalahan cewek. Lu join sini. Nggak mau. Pak ini paling tahu lagi. Bapak di sini.
Pak Idu tuh paling tahu sifat aslinya itu orang, guys. Hahaha. Sini, Pak. Pak masuk Pak. Nih bapak saya datang. Bapak di sini. Tamu istimewa. Sama saya atau mau di pojok situ? Sini. Situ aja. Oke. Ih, Bapak emang pernah jelek? Ih, bapak tuh selalu ganteng. Enggak. Alah, Sugar daddy saya, guys. Emang Bapak pernah jelek, Pak? Yaudah udah ke dong please. apaan nih bahasa apa? What do you want to talk? Oi, masuk dulu, Pak. Masuk. Masuk. Pertanyaannya apa ya? Rambut saya lagi berantakan. Enggak bagus banget. Beturin lagi. Masya Allah. Right guys, Aduh. jadi kita di sini Abi mukanya mana? kan di belakang aja diganti sama Pak Yudi. Eksklusif. Karena Kenapa, lu begini. Ya kan? Nih guys, jadi kita sudah menghadirkan salah satu pakar dalam ini, telepati. pakar cinta, telepati juga, enggak. bisa membaca pikiran seseorang. Ini beliau adalah seorang guru seni, bukan cuma seni musik. Beliau juga sebuah mastermind. Beliau bisa membuat wanita jatuh cinta dengan alunan nada. Enggak. Korbannya banyak sekali, guys. Everything was fake. Ois, raur. Everything was fake. Oh ya, bercanda ya guys, bercanda. Tapi mungkin beneran karena beliau ini seorang master Enggak. abis parah. No. Oke. Udah Oke, cerita lanjut, langsung apa? lanjut. Miring. Kalau bisa ngasih ngatur kamera tuh yang bener. Miring kan? kamera bukan Bisa itunya. enggak? Kameranya. Ngatur kamera tuh yang bener. Gini. Itu ke bawah banget loh. Apa yang mau dilihat loh? Bintang tamunya galak ya? Iya, ini bintangnya emosian semua. Nih, gini. Masih miring loh. Mau kayak Septi miring. Sini. Kak, ih malah tambah miring ke sana. Sono. Nah, dah. Beliau mau pulang juga. Kasih pertanyaan. Enggak tahu bingung nanya apa. Enggak. Kalau saya kan kita kan lagi belajar materinya tentang wanita. Wanita kan sebuah buku polos tapi ada isinya. Walaupun tidak bisa dibaca. Kata bukunya. siapa? Hah? Kata menurut saya itu kan menurut saya. Nah, Oh, mungkin menurut Bapak kamu. bisa menjelaskan sedikit tentang wanita yang kan saya kan istilah nggak pernah pacaran, nggak pernah segala macam kan. Saya mau tahu step pertama apa buat deketin wanita tapi baik dan jangan sampai blunder. Misalnya saya mau nikah nih, saya deketin ceweknya gimana? Harusnya seperti apa? Gimana? Tujuannya buat apa? Ya menikah lah. Masa buat Laila. Bapak. Oke, sekarang gini. Oh, saya punya kakak. Kita punya bapak. Beneran bakat Laila, saya aja belum ada. Gimana? Iya, bingung pasti. Gimana tuh? Walaupun belum ada, Bapak kan istilahnya kan sudah lebih tua dari saya dan mungkin Bapak kan pernah berpengalaman Sekali lagi tujuannya buat apa? menikah. Menikah. Tujuannya buat menikah. Merit. Oke. Bukan buat gabut. Bener dia. Tujuannya tuh satu Iya, menikah. iya, Kamu iya. memikirkan ke step Tapi enggak sekarang. Misalnya saya udah jadi orang kan, terus saya mau menikah gitu, deketin orangnya gimana? Tujuannya? cara mendekatinya. Iya, caranya. Udah sukses. Dimana di situ ada niat, di situ ada usaha. Cara deketinnya adalah gimana caranya biar kamu nih sejalan sama tujuan kamu. Sejalan sama tujuan. Sejalan sama tujuannya. Tujuannya buat nikah. Gitu. Niat itu namanya niat. Ya udah ada niat pasti ada jalan kok. Iya. Gitu. Iya, betul. Entah ya ngalir gitu aja udah. Gitu. Kan iya niat dari sekarang saya juga bisa niat. Tapi Terus? maksudnya cara kita ngambil jalannya tuh gimana? Kan Ya buat banyak orang, komunikasi banyak yang metode. baik yang pasti. Hah, Buat cara komunikasi deketinnya. yang baik. Cara metode ngobrolnya tuh gimana? Saya kan misalnya saya ajak dia ke kafe terus tiba-tiba duduk. Gue mau ngelamar kamu, kan aneh. Ya gimana? Coba saya kaku. Jangan gue. Tahu tiba-tiba nih gue mau melamar kamu gitu. Deket tuh pasti udah kenal, Kak. Nggak mungkin belum kenal. Kalau belum kenal berarti biasanya tuh yang kayak di Islam gitu loh, Pak. Taruh. Nah, beda halnya sama taruh, Bi. Saya nggak mau taruh ah. Nih. Nah, itu ya. Kalau dari taruh nih ada teman saya. Belum tahu sifatnya ya. Nah, teman saya tuh yang taruh ada. Dia tuh kayak nggak pernah kenal sama sekali, tiba-tiba dijodohin. Iya. Kayak gitu. Jodohan. Ih, nggak enak tau. Taruh. Ada yang kayak gitu juga, Iya, Nak. ada. Jadi tiba-tiba anaknya Pak Ustadz siapa nih gitu kan. Dinikahin dengan ini gitu. Udah. Yakin nggak? Udah yakin nggak? Yakin gitu. Nah, biasanya tuh ada pertanyaan, pantangnya apa aja. Pantang tuh emang. Pantang tuh kayak kamu tuh hal apa sih yang kamu nggak suka gitu, yang aku nggak boleh nanti kalau udah nikah gitu apa. Ini. Kayak langsung obrolan lebih dalam lagi. Kamu udah pernah nonton film ini belum, Ketika Cinta Bertasbih? Ketika Tidak. cinta
Yang mana sih itu? Saya nggak pernah nonton gitu. Nonton film itu deh. Ya. Oke, saya tonton. Ya, jadi kalau memang metodenya dengan ta'aruf seperti itu, ya karena dia nggak kenal sama sekali tiba-tiba dijodohin. Ada yang seperti itu. Masalah nantinya kayak gimana itu tergantung, namanya alami sifat manusia gitu. Tapi memang bakal awkward banget biasanya kalau yang namanya ta'aruf gitu. Karena nggak kenal ya Pak. Betul. Beda dengan yang udah kenal duluan, temenan gitu. Jadi enjoy deketinnya. Betul. Kayak Nah, lancar banget gitu loh. ada Tiba-tiba Hah? timbullah perasaan. Ya. Perasaan itu dibentuk gitu. Tujuannya buat apa? Sekali lagi, kalau emang tujuannya buat nikah, ya ngomong terus terang. Ini untuk yang udah temenan ya biasanya ya. Ya basa-basi belajar merangkai kata gitu loh. Kamu kan suka nulis. Sebenarnya ya saya kan? bisa Suka baca. seperti itu, tapi saya takutnya ketika saya belum siap, saya ngelontarin kata-kata tersebut dan perempuan ini berharap sama saya, tiba-tiba saya nggak siap nih. Makanya saya istilahnya mau mengimprovisasi gitu, cara pede di depan wanitanya beneran, nggak cuman kata-kata ngegombal doang. Gombal mah Ya. challenge prank gak bisa. Bukan gombal sih, Iya. Bi. Lebih tepatnya kalau kamu mau kayak gitu ya kamu yakinin, berusaha untuk yakinin. Contoh, misalkan nama yang udah kenal nih, kita kan udah kenal lama gitu kan. Lo ngerasa gak sih ada yang apa gitu kan, gua sama lo gitu. Sih, Pak. Biasa Bahasa kayak gitu. sekarang sih kayak gitu. Bahasa sekarang gengsi ya. Gengsi, Gitu. gengsi banget buat ngomong kayak gitu. Nah, ada sekarang itu bahkan ya, sorry, maaf ya Naya, Iya nggak apa-apa. ceweknya duluan sebetulnya yang suka sama cowoknya gitu. Tapi nggak mungkin dong gengsi yang namanya cewek itu nembak cowok kan. Oke. Mungkin lebih ke arah mancing cowoknya tuh maunya gimana. Ngode lah ya. Ngode. Gitu kurang lebih tuh seperti itu. Aduh kesini. Gitu. Se- Oh, ada yang seperti itu ya? Jangan. Enggak, bercanda guys, bercanda. Dan nih Pak, saya Pak, Tuh. kadang cewek tuh lebih seneng kita duluan suka tahu Kamu duluan yang suka gitu. daripada cowok. Karena kita nggak bakal ngerasa ilfeel. Atau Tapi cowoknya bakal ilfil gak? Kamu pernah berpikir gitu gak? iya, pernah. Kalau Pak Yudi agak ilfil sejujurnya kalau untuk yang kayak gitu. Karena apa? Pada tabiatnya cowok sih harusnya yang maju. Dan Nah. Bapak tahu, aku pernah suka sama orang. Mm-mm. Karena tiba-tiba aku ketahuan nih aku suka nih gitu. Diem dulu, aku ketahuan nih dia udah ketahuan nih aku udah suka nih sama maksudnya aku udah suka sama dia nih. rewind. Jangan Terus keceplosan. dia kayak nungguin gitu Pak, kayak ini kok cewek nggak effort. Sedangkan aku kalau udah ketahuan tuh kayak belum kenal kan, jadi ketahuan aku nggak mau, aku ada harga diri gitu loh Pak. Iya, betul. Aku saya nggak mau buat maju duluan. Dia udah nungguin lama, bosen lah. Habis itu dia tiba-tiba ada cewek yang ngedeketin dia, padahal kan maksudnya lebih lama aku gitu loh. Nah cewek ini udah langsung gerak Pak, suka langsung gerak. Si cowok ini feedback lah, deketin. Terus tiba-tiba udahlah bilang ke teman aku ini temenan sama dia bilang ke temen aku, udahlah itu suruh berhenti aja lah Ila, nggak effort banget. Aku digituin Pak, aku digituin Pak. Ih gemes deh. Aku langsung ilfil, ih gila ya kali gue ngejar-ngejar Iya. kayak nggak natural gitu. Sedangkan aku tuh maunya kalau belum ketahuan tuh ngedeketinnya sebagai teman, jadi natural gitu loh Pak bahasanya. Iya, Ya paham. kan? Ya nggak salah juga. Kamu kan menerima dengan cara seperti itu. Si cowoknya ternyata nggak menerima dengan cara seperti itu, dan dia malah menerima cewek yang memang mau effort gitu kan ke dia. Nah, berarti dia tipenya adalah orang yang ceweknya yang maju duluan dibanding dengan cowoknya. Iya. Dia salah nggak? Nggak juga. Dua-duanya nggak salah sih. Hargain aja. Dua-duanya nggak salah. Dua-duanya nggak salah gitu. Ya itu hak dia. Saya juga Ya. siap di. Lela juga punya hak juga, maksudnya untuk mencari yang lain gitu kan mungkin. Tapi kalau Lela stay dengan orang tersebut gitu ya, susah move on misalkan gitu. Itu pilihan Lela juga. Lela siap gak nerima ini cowok yang seperti itu, maunya cowok cewek duluan gitu. Tapi sekali lagi lo ya, nih ini sih asumsi Pak Yudi ya, di mana-mana tuh cowok yang maju duluan. Iya Pak, kita juga beda gitu. Gitu. Di mana-mana cowok yang maju duluan, cowok yang usaha. Karena apa? Harus. Ini kalau ngomongin lebih jauh ya, pemimpin keluarga siapa? Cowok kan? Bukan cewek kan? Pemegang hubungan siapa? Cowok. Kalau cowoknya nggak ada. Nah, ini hancur, ambruk. Kalau Terus- kita cowoknya lebih kecil daripada perempuan pasti hancur. Terus ya Bia, itu perihal pas saya nggak bisa gini. Nah karena itu kembali ke kesiapan mental. Udah biasa hancur kok. Nggak gitu juga. Kalau memang kamu belum siap ya
kamu jadi secret admiring aja. Ayo adain secret week dong OSIS ya please ya. Tapi nanti ketika udah gua tua nih, ntar gua confess-nya lewat ini 98. Kalau kamu, Oh enggak, lanjut Pak. kalau kamu kan kalian ini masih wajar yang namanya suka atau terhadap seseorang gitu. Udah wajar gitu kan yang namanya. Mungkin dari Jangan terlalu bodoh ya Pak. Dan kayak kalau ngejar juga lah. betul. Kayak gue suka sama dia deh. Kenapa alasannya gitu? Suka ya? Alasannya karena ya dia satu pinter mungkin kan, kedua mungkin dia ganteng atau dia cakep. Ketiga dia punya karisma gitu. Itu adalah yang Dia wajar. punya pendirian. Nah, Kemudian Tertarik. Dia soleh. Natural. Dia soleh. itu untuk saat itu. Tapi kalau udah di fase di saat kamu udah 20 tahun ke atas, Ya nggak mungkin. apalagi cewek biasanya udah di atas 22 tahun, itu mikirnya udah nggak hal itu lagi lah. Uang. Bukan uang doang. Apa? Dia bisa kayak tanggung jawab buat gua, Iya. buat keluarga gua. Dia ke orang tua gua ntar gimana ya? Sorry ini agak terlalu jauh ya tahu tanggung jawab pembahasannya. cowok tuh harus ke orang tua juga mikirin, nggak ke Variabelnya cewek banyak doang. banget ya Allah. Ya gitu kan. Iya, Harus banyak siap banyak yang harus mental. dipikirkan. Nggak sekedar nikah doang. Iya sih. Yeah, I want to tell you something into I already desperate about that thing, you know. Oh, berpengalaman. Dulu umur sekian beberapa tahun yang lalu Pak Yudi tuh ngebet banget. Kan sampai sempat nggak jadi nikah 2 kali. Oh, ya Allah. Tiga, sorry, tiga. Nih, sorry. 3. Trauma nggak? Habis lulus kuliah. Pak Yudi tuh dulu ada kenalan ceritanya kan. Enggak apa-apa, Pak. It's okay gitu. Namanya pengalaman kan. Bisa jadi pelajaran mungkin. Ya, lanjut Pak. Pak Yudi tuh udah sampai ketemu orang tuanya. Terus Pak Yudi abis lulus kuliah kan waktu itu kan. Pak Yudi samperin, pokoknya dia di sebuah daerah lah Iya. Di Bandung. Sekali. di Bandung. Oke. Sudah ketemu orang tuanya, udah ketemu anaknya juga. Memang kita kan kenalan dari jauh-jauh gitu kan, LDR-an gitu kan. Tapi belum pacaran, Bi. Jujur, Pak Yudi waktu itu nggak pacaran. Oke. Enggak, beneran emang ya karena temenan aja gitu kan, temenan. Nah di situ tuh pas Pak Yudi ngomong sama dia, Bapak nyamperin dulu tuh. nyamperin. Iya. Iya betul ya lu. Kayak Pak Yudi ngomong, ya gue udah nggak bisa nih kalau kayak gini terus gitu. Lo mau gak serius gitu kan? Kalau memang kata dia kalau mau serius datang. Dia bilang begitu. Datang Pak Yudi ke rumah orang tuanya. Jujur. Datang ke Bandung. Setelah itu, setelah datang orang tuanya udah oke. Oke tuh almarhum ibunya Pak Yudi juga masih ada kan, ngobrol bahasa Sunda lah gitu kan sama-sama. Pak Yudi kan orang Bandung juga. Ya gitu kan, orang Sunda kan. Ngobrol, oh ya sawang sulna Bu gini. Nah, udah tuh selesai. 1 minggu kemudian dia dilamar sama cowok. Dan dia milih cowok itu. Iya. Alasannya menolak Bapak. Karena si cowok itu lebih mapan dibanding Pak Yudi. Pak Yudi kan memang kan baru lulus waktu itu kan. Oh my god. Pak Yudi tuh udah manggil nyokapnya tuh mama sebetulnya. Udah deket banget. Nah, sampai ibunya dia tuh ngechat, Yudi maafin mama ya, maafin mama ya, mama nggak bermaksud gimana, tapi sebetulnya tuh mama tuh maunya sama Yudi gitu. Tapi apa boleh buat si cewek ini gitu ya, anak mama lebih milih sini gitu katanya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa mah, tetap jaga persaudaraan aja gitu. Oke, nggak apa. Dan sekarang udah punya anak, dia udah punya anak, gitu. Udah punya anak. This is the point. Dan dia juga where udah a bahagia. woman cry. Dan teman-temannya Pak Yudi ngomong, sorry nih ya, maaf banget. Pak Yudi bukannya membanggakan diri Pak Yudi ya. Iya. Anjing, sama lu juga gantengan lu kemana-mana. Ini mah udah apaan, udah kayak orang buluk. Tapi orang punya, Iya. gitu kan. Tapi ya, I don't care about that. Ya udah sih, dia udah bahagia ini kan. Anggap nih, dimana ada pengalaman buruk, jadikan itu sebuah pembelajaran. Bukan jadikan itu sebuah penyesalan. Karena kalau penyesalan itu nggak bakal ada habisnya, ke bawah terus. Iya betul. Kayak racun gitu loh, Nak. Oh Gitu. iya. Kayak penyakit yang ada. Langkah-langkah baiknya tuh kalau ada pengalaman seperti itu dijadikan sebuah pelajaran. Gitu. 1, 2. Iya. Kita mengupas tuh. Kayak Pak Yudi udah percaya ya. Cewek juga Nggak satu tahu tau deh. apa di Bapak pernah cerita yang ini juga waktu itu, Udah. tapi Yang itu, nggak nyampe yang Itu yang baru habis lulus. Lalu
pas Pak Yudi udah ngajar nih di 98 nih, Pak Yudi udah sempat mau nikah kan, 2021 loh. Oh, kita corona kelas banget sama tuh. kita SMP Ah, ya. ah. Aku Kamu SMP kan? Albi kelas 10 2021 kan? Kita udah Lamaran. ya. Wah. Ya, Aku tahu guys. udah apa namanya tuh? Ya udah lamaran lah, udah ibaratnya orang tua udah saling kenal gitu kan. Secara tiba-tiba ada sesuatu hal yang nggak bisa Pak Yudi ceritain, mohon maaf sekali Iya, gitu iya, kan. Gitu, nggak bisa Pak Yudi ceritain di situ. 2021 tuh berat banget, Nak. Berat banget. Beratnya kenapa? Satu, Pak Yudi nggak jadi nikah. Kedua, ibunya Pak Yudi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, ya gitulah masalah gitu kan. Dah dari situ set itu uang nikah. Saking stresnya ya Pak Yudi ya. Kalau orang yang udah hancur banget kan pasti tahu sendiri kan bakal lari kemana kan. Pak Yudi main Tamiya. Minta Mia. Ya, Alhamdulillah ya, nggak apa-apa main lah. Tamiya habis 20 juta lebih kan. Nggak apa-apa lah ya. Daripada ini yang sinte. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Enggak. Pak. Syo. Enggak. Keren banget sih Bapak istilah larinya ke situ. Main Tamiya. serius. Makhluk paling simpel itu laki-laki, Masya Allah. Laki-laki juga ada yang ribet kok. Beda berarti bukan laki-laki itu. Dah dari situ. Nah. Itu lanjut gak? Lanjut. Tamianya di kemana yang 20 juta? Masih ada. Alhamdulillah. Masih ada. Pialanya juga masih ada. Pak Yudi juara-juara mulu. Keren. Tapi itu setelah dari situ Pak Yudi kan nggak pernah megang gitar loh, Nak. Pas waktu 2021 itu Pak Yudi sama sekali nggak megang gitar karena benar-benar trauma banget. Gitu, butuh pelarian selain musik, karena kalau udah main musik tuh ingatnya itu almarhum. Kenapa? Dia selalu ngingetin berisik gitu kan, udah malam tetangga gitu. Pas ini main, ini sampai malam gak ada yang ngomelin gue ya. Ya Allah. Pada waktu itu loh, Nak. Pada waktu itu. Nah. Dah, dari situ 2022 pertama banget kita belajar offline. Ingat gak? Iya. Sekolah dari jam 6:30 sampai jam 12 doang. Iya, ingat. That's the thing, I learn something new gitu loh. Bahwa gue harus bangkit. Oh, Di situ. Tamiya Pak Yudi simpan, Pak Yudi nggak main lagi. Gitu. Nggak main lagi, berusaha untuk main musik lagi. Dan di situ Pak Yudi mulai bangkit gitu kan. Makanya sempat update kan kalau kamu lihat kan 2020 Pak Yudi Iya, saya lihat. bangkit. 2021 sehancur-hancurnya gitu kan. 2022 berusaha bangkit, 2023 Sudah bangkit. belum. Belum ya. Campur aduk. Campur 2023 aduk. tuh ya Tahun Ya. paling menyakitkan untuk saya. tahun untuk menyembuhkan diri dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Gitu. Enggak, aku menyakitkan 2023 tuh. Itu loh. Nah, Ya, terus dan itu yang kedua tuh. 2024 baik-baik aja kan Pak Yudi update gitu kan. Oke, Amin, lanjut. insyaallah. 2022 Pak Yudi berusaha bangkit. Sempat ada kelas juga, mencari kelas gitu kan. Kan cowok harus maju duluan dong. Iya. Ya, harus maju duluan Iya, ya. keren Pak. Tapi sangat disayangkan. Why? Si ceweknya itu lebih milih mantannya. Karena nih buat pembelajaran buat kamu nih ya. Buat kamu juga cowok. Kalau kamu sedang deket sama orang, misalkan Laila dekat sama cowok, ya Septi juga dekat sama cowok, jangan pernah bahas mantan. Iya, demi Allah saya nggak suka banget demi apapun ya Lu Allah. nggak punya mantan. Ceweknya dulu apa dari cowok? Ceweknya dulu. Saat itu. Enggak. Dia dulu, Saya cowok dia. dulu, Pak. Cowoknya. Ya itu udah. Karena apa? Iya, Pak. Kamu belum bisa ini dari masa lalu gitu loh. Iya. Emang namanya wajar, kita nggak bisa lupa dari masa lalu, tapi usahain Iya. jangan dibahas dengan orang yang memang sedang kita usahakan. Iya, gitu Pak. loh. Aduh, itu saya nulis lirik loh, Pak, itu, Pak. Berarti jangan ya Pak. Ya. Orang tersebut itu sampai ngomong dulu masih ini katanya kan sama gua tuh gini gitu kan, sering jajan iya, ini iya, lah, iya, apalah iya. jalan-jalan kemana lah. Udah gitu. lah. Itu pada saat fase saya lagi deketin dia. Maksudnya gue dijadiin perbandingan gitu. Hello. Bapak, itu sakit banget, Pak, sumpah demi. Gitu. Demi Allah loh, Nak, kayak gitu. Dan dari situ gue mundur deh gitu. Iya, sih mundur aja. udah. Dengan si cewek ini ya. Udah. Pak Yudi terus terang tuh ngomong secara dewasa, ngomong sorry nih ya, gue awalnya itu memang dekat sama lo itu memang tujuannya adalah untuk ini, tapi mohon maaf sekali gue kurang bisa menerima apabila cara komunikasinya lo seperti itu. Jeleknya Pak Yudi gitu, Nak. Pak Yudi kalau ngomong apa adanya Bagus justru. gitu kan, ke Langsung cewek to the to the point gitu kan.
nggak bertele-tele. Oh ya udah, akhirnya dia ngomong ya pula kita temenan, basa-basi cewek. Pak Yudi paham basa-basi cewek biar gimana gitu kan, karena basically cewek juga nggak mau kalah, Iya, paham banget. apalagi dia anak pertama. Aduh, berat. Gitu kan, dah selesai dang. And at least Pak Yudi 1 bulan kemudian sempat ketemu, dikenalin sama Oh, beda nih. beda orang, alumni UIN. Pak Yudi jadian tuh 1 tahun. Sudah hampir mau nikah juga nak. Terus dibedakan oleh status, dan memang udah ada perbedaan sih. Perbedaannya adalah dia kan pengusaha, Pak Yudi guru. Dia yang memang jam kerjanya tuh lebih tentatif, Pak Yudi kan yang pasti. Dari jam 6:30 pagi sampai jam 3. Senin sampai Jumat. Selebihnya ya udah kosong. Ini kadang-kadang dia tuh masih ada kerjaan sampai malam gitu, kadang keluar kota gitu. Nah, soal itu saya nih, Pak Yudi kan memang orang yang menengah ke bawah, sedangkan dia kan memang menengah ke atas. Yang dikhawatirkan adalah walaupun ia Bapak menerima apa adanya gitu kan, tapi yang Pak Yudi takutkan adalah Pak Yudi nantinya bakal dikontrol. Pak Yudi masih mau jadi guru nak, masa iya Pak Yudi harus berhenti jadi guru untuk membantu sebuah usahanya dia? Nggak mungkin dong. Masya Allah. Nah ya udah, kita putus baik-baik. Sionik banget, sumpah. Kita putus baik-baik di 1 tahun dulu hubungan kita. 1 tahun nggak bentar kan? Nggak sebentar. Nggak bentar tuh. Itu Batu. itu bentar. Buat orang-orang kayak lu mah Udah. bentar, buat orang kayak Kita putus bentar. baik-baik. Dan 1 bulan kemudian, tahun lalu 2023, dia udah punya cowok lagi. Sama-sama pengusaha ini apa? Aduh, interior. Oke. Ya udah, alhamdulillah ikut seneng gitu. Tapi ya udah. And after that, Pak Yudi sempat 1 tahun kemudian ya. Nggak perlu Pak Yudi ceritain lah, kalian juga udah tahu lah, gitu kan. Pasti tahu ya. Terulang kembali. Sebetulnya orang tuanya nggak setuju sama Pak Yudi. Emang berarti kayak intinya tuh makin kalian besar bukan perasaan lagi yang dipikirkan. Iya. Status kalian pasti yang dipandang. Bi, Untuk so sweet. ya namanya punya pasangan, sosiutan itu gampang Bi. Tapi kalau udah mikirnya ke depan buat nikah, hey, it's not only married bro. Enggak segampang itu. Menyatukan 2 keluarga. Gak segampang itu. Sorry agak jauh ya bahasnya ya. Walaupun kamu masih teenager ya. Paham Justru kok ini Ya. butuh saya. Ini keep a secret aja ya dari kalian aja Iya ya. kan, gimana ceritanya gitu sih? Enggak, dia nggak bakal nonton. Sampai orang tuanya ngomong gini ke Pak Yudi, mulai besok kamu nggak usah nganter-nganterin anak saya lagi ya. Anak saya udah mandiri. Anak saya juga punya motor sendiri. Nah, Independent woman gitu loh depannya. Ya. Dia ngomong kayak gitu ke Pak Yudi. Pak Yudi sampai sekarang masih sakit hati banget, jujur ya. Walaupun itu udah kejadian lama. Dibilang sama-sama ada perasaan ya, sama ada perasaan jujur ya. Tapi Bi, itu aja nggak cukup. That isn't enough. 1, menyatukan kedua orang tua. Kedua, perihal profesi. Pak Yudi masih guru honorer sekarang. Nah, yang namanya kita ingin menikah, kita suatu saat nanti kita akan membawa anak orang. Iya. Kita akan bertanggung jawab ya. Ya, apa yang kita lakukan, misalkan dosanya si istri, dosanya suami juga lebih. Iya, jelas. Gitu. Kenapa? Karena kita nge-treatnya atau kita kurang membahagiakan, kan kita nggak tahu. Gitu. Nah, mungkin Allah masih baik sama Pak Yudi. Kenapa dari kemarin gagal dan gagal? I always be fail gitu kan. Always fail. Karena Pak Yudi harus memperbaiki diri Pak Yudi dulu sejauh ini. Gitu. Nah, akan ada fase di mana kita udah bodo amat akan hal tersebut. Yang dibilang doa mah doa aja gitu. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Ya nggak tahu kapan. Tapi let it go aja. Sekali lagi kita punya pasangan buat apa? Pak Yudi punya anak-anak, Nah itu saya tanya itu. gitu kan? Pak Yudi masih punya teman-teman rekan guru, masih bisa diajak ngobrol gitu kan, untuk cerita. Masih ada yang ibaratnya ya bisa telepon sama siapa aja gitu kan, atau bisa chattingan dengan siapa aja, tidak ada yang cemburu, larangan apa-apa gitu kan. Masih enjoy lah. Apa? Tidak ada kekangan. Karena
kalau kita udah memikirkan hal tersebut terlalu jauh, persiapan kita sudah sejauh apa juga. Yes. Gitu. Dan tujuannya buat apa? Yang pasti tujuannya buat apa? Ada yang tujuannya buat negatif, itu juga tujuan loh. Ada tujuannya buat positif, positif buat apa? Buat nggak udah siapa tuh belum? Dan makanya kan sebetulnya kan kalau di agama ya diajarkan bahwa nggak boleh pacaran, karena lebih dekat kepada mudorot, katanya sih gitu. Iya betul Pak. Bener gak? Mendekati zina. Sebenarnya zina tuh banyak ya guys. Banyak. Zina mata ada. Ada Nggak Kalbi? Ada. Mata gue. Ada cowok yang kerjaannya ngelirik cewek mau tiap hari. Siapa ya? Walaupun punya Tapi, cowok, Pak, walaupun punya cewek. Boleh gak sih cewek confess duluan gitu? Ya itu hak kamu. Tapi sekali lagi tergantung cowoknya menilai seperti apa. Kalau Pak Yudi, cewek yang confess ke cowok menurut Pak Yudi ya, man, come on, nggak baik. Why? Saya butuh itu. Terkesan, ya, Pak Yudi menilai ceweknya terlalu agresif. Ya. Terlalu buru-buru ya? Tapi kalau misal cewek Oh, itu tapi ya. Pak Yudi agak takut loh. Sekarang benar-benar membatasi diri sebetulnya ya ke anak-anak. Kenapa? Kelas 1 anak kelas 10 ngomong kayak gini ke Pak Yudi. Siapa? Adalah anak kelas 10 ya. Oh, Waktu itu Pak Yudi lagi ngawas, ceritanya sedikit cerita. Pak, menurut Bapak saya cantik gak sih? Gitu. Demi Allah ngomong kayak gitu. Ih, apaan sih nih anak gitu kan? Setelah dari situ, aduh takut nih gua. Geli banget. Shock banget gitu loh. Karena apa? Di era-era sekarang cewek itu sekarang lebih agresif. Iya, dibanding berasa cowok. banget Pak, sumpah. pengen di ya Ya, mereka sudah berani mengungkapkan apa yang sebetulnya tuh tidak selayaknya diungkapkan. Gitu loh. Ibarat katanya bahasa kasarnya urat malunya tuh udah putus anjir. iya Nama Istilahnya nama si cewek juga bakal jelas nggak sih Pak? Iya pasti. dan ya malah tuh dibenarkan lo kenapa sih gue ini cegil Cogal cegil. cegil Ya dia malah membenarkan dengan dirinya kata gitu. Itu Gua bukan tuh pembenaran. cegil. Itu pengakuan atau membuka kebodohannya Iya sendiri. sih. Baka. iya benar. Aduh gimana Pak ya? Tapi udah. kalau misalnya dipikir-pikir lagi, wanita seperti itu sekarang jarang, nggak walaupun ada juga kayaknya wah tinggi banget, nggak bisa digapai gitu loh Pak. Saya sebagai laki-laki ya. Ngaji bi. Saya ngaji nggak masuk Pak, kayak jangan Enggak, ditampar mulu. Bukan nggak masuk, kamunya emang tidak mau membuka gitu loh. Memang kamunya nggak mau membuka gitu. Nggak buka gimana maksudnya? Yang kamu ngebuka pikiran kamu. Emang udah berusaha ngeblok aja gitu loh. Dan sekarang tuh ya dibilangnya tuh gitu Pak, lo buruan kayak confess, gengsi banget dibilang kayak gitu. Itu kultur. Itu sebetulnya karena kultur sih. Ternormalisasikan ya. Dia dari barat memang kayak begitu kan. Iya. Sebenarnya kan ada orang yang menjaga harga dirinya, ada orang yang berani, tapi secara ugal-ugalan gitu. Sedangkan saya tahan. Belum tentu kalau lu confess dia mau sama lu, yang ada nanti kita jadi asing malah. Padahal kita udah benar-benar deket nih. Nanyain kabar udah ada sama. Yeah. Ya udah temenan mah temenan aja gitu kok. Ada yang larang mau temenan sama siapa kayak iya gak? Iya sih benar. Tapi Bapak kalau diposesifin mau nggak Pak? Maksudnya boleh lah diposesifin sama pacar sendiri. Cuma Apa ya? kalau Hah? posesifnya gitu Enggak. Pak. Enggak sih. Gak suka kan? Enggak suka. Tuh, gak suka. Masa Maksudnya saya- gimana? Maksudnya posesif Iya, gimana? Misal nih di keluar, luar. misal aku nggak boleh keluar sendiri, harus ada berdua gitu. Dan Bapak tahu teman saya ada, dia pacaran sama yang posesif banget, bener nggak? Naik Gojek itu harus dapat yang perempuan. Ya Allah, sedangkan ojek online itu Lu bukan isinya suaminya, Bre. Isinya tuh kebanyakan cowok. Ya udah yang sih minimal Bukan jemput. suaminya. Lu belum jadi suami. Suaminya Ngapain? boleh. Itu lebay namanya. Benar. Bukan. Itu lebay. Dan lo kemana-mana harus ngepap kan kayak Over banget. over banget Pak, gila. Kita tuh kita sayang Saat Itu tuh kita obses gak sih? ya, saat kita berkumpul tuh jadi terganggu dengan ayo pap dulu dong ke cowok gue gitu Pak. Terganggu dengan hal itu Itu kayak budaya udah sih sebetulnya. Udah paling bener SMS-an doang dulu. Itu sumpah. Itu lebih parah lagi, lebih waduh. Rasa rindunya tuh bener-bener ini banget. Tapi itu jadi seni kan, Mak.
Art of Love asik. Iya kan? Duh gila rindu banget gue sama lu gitu kan lewat SMS. Gitu. Sekarang semenjak udah ada Apa ya? WhatsApp. Masuk WhatsApp lah BBM lah dulu kan zamannya BBM. Udah ya sudah. Waduh. Ya nggak salah sih, tergantung gimana kita wise pakai teknologi aja. Iya. Udah kayak gini orang-orang berharap 2045 Indonesia masih nggak bisa. Anak mudanya tolol semua. Ya nggak semua sih. Generasi masih itu apa sih? Iya itu bonus demografi katanya 2045 itu bakal berhasil. Tapi saya gimana ya, tetangga saya aja begitu banyak yang. Nah sekarang gini deh. Nih nak. Nih ini baru Pak Yudi bahas tadi di siap kelas mengacu apa yang dibilang Pak Kasto, kepala sekolah kita. Setinggi apapun ya ilmu kita, sepinter-pinter apapun, Ada. kalau adab kita nggak ada, itu akan sia-sia nak. Jadi gini loh, ibarat ini sebuah gedung nih. Yes. Gedungnya menjulang tinggi. Setiap gedung itu pasti punya pondasi kan. Pondasinya harus kuat dong, semakin tinggi kan. Nah sekarang ilmu kalian tinggi, tapi sedangkan adab kita nih ya Rendah. kurang kuat maksudnya. Ya, adab kita tuh kurang kuat. Ambruk gak? Ambruk. Ya, Nggak goyang kuat. yang ada kan. Seperti itu. Jadi usahakan imbangi gitu loh. Dengan pengetahuan kalian, imbangi dengan adab yang baik juga. Gitu. Toh kalau memang sorry, Pak Yudi juga mengakui ya, Pak Yudi nggak pinter-pinter amat. Dia paling nggak berusaha untuk beradab lah gitu ya, adabnya baik. Karena apa? Nah, setinggi apapun ilmu kalian, kalau adab kalian nggak baik, itu di kerjaan mau dimanapun nggak bakal diterima. Nggak ada yang mau nerima. Nah. Berarti kesimpulannya ada nomor 1 Pak. Iya, fondasinya itu. Adab dulu baru pengetahuan. Ada dulu baru ilmu. Nice, itu guys. Di mana adab kita baik, pasti ilmunya ntar ngikut di belakang deng ke atas gitu. Tapi ada kan memang yang orang sorry ya, kita kan orang timur, beda dengan budaya barat nih. Yang memang manggil orang tua aja lu gue kan ibaratnya kan, hey Albi gitu kan, misalkan anak kecil manggil kamu, hey Albi gitu, hey John atau siapa, itu udah budayanya dia. Beda dengan kita yang memang orang timur, mau dikit si Pak, si Bu, Iya. ya basa-basi lah, budaya basa-basi gitu. Ada tuh kayak gitu. Ini mungkin pelajaran bermanfaat yang gua pelajari pada hari ini, ya kan, tentang wanita, tentang adab, tentang pengalaman dari Pak Yudi. Mungkin nggak ada di pelajaran matematika, nggak ada seperti ini, nggak ada. Iya, nggak jelas, lebih nggak apa. Coba kamu mau nikahin saya, modelnya apa? Saya pinter algoritma, bisa ini, nggak. Udah gitu bercanda ya Bapak Ibu, bercanda udah. Apa Udah, gitu. udah. Ada Kata-kata, ini Pak, untuk terakhir, Pak. hati-hati. Pak. Iya, Sini. kata-kata. Kata-kata Kata-kata untuk menutup. Kata-kata terakhir. Udah kata-kata terakhir, kata-kata penutup. Bapak itu Bapak ini tahu. Oke, ini pesan buat anak-anak Pak Yudi ya. Ya. Nah, oke, namanya kita suka sama seseorang itu adalah hal yang wajar. Kita ingin punya pasangan itu adalah hal yang wajar. Tapi sekali lagi kita pikirkan tujuannya buat apa. Gitu kan. Normal kok yang namanya cewek suka sama cowok, cowok suka sama cewek gitu. Suka ya. Tapi dalam hal ingin memiliki gitu. Buat apa sih? Ya. Gitu. For what? Iya itu Gitu. Misalkan cewek yang kita suka itu atau cowok yang kita suka dia jalan gitu atau dengan orang kita cemburu gitu. Itu adalah respon yang wajar juga. Gitu. Tapi sekali lagi kita nggak punya hak buat ngelarang dia dong. Gitu. Itu adalah kehidupan. Nah, itu menurut Pak Yudi adalah hal yang memang udah kerana yang tidak penting. Kalau seperti itu udah nggak penting banget. Terus apa yang harus dipentingin gitu untuk saat ini? Yang dipentingin adalah ingat sekarang udah semester 2. Itu nilai eligible. Kalau Albi, Anda yang masuk kelas saya ya, kamu ya Naya. Tadi saya udah ceramah hampir 2 jam pelajaran tadi. Ini paling kelas 12 itu cuma 3 sampai 4 bulan doang, Nak. Iya. Efektif. Itu bebas ya, Pak? Iya, dan nilai udah nggak ngaruh, Nak. Kamu mau nilai kamu setinggi apapun atau serendah apapun, yang dipikirkan sekarang adalah kamu mau ke arah mana nih. Gitu. Sekarang udah nentuin
jalan kelanjutan kamu setelah lulus SMA mau kemana gitu. Kalau untuk yang kelas 10, kelas 11, mereka memikirkan nilai raport gue gimana ya biar bisa naik bukannya turun. Karena apa, ngaruh buat SNBP nantinya kan untuk jalur undangan. Tapi kalau Albi udah mikirinnya lebih berat lagi, karir gue ke depannya gimana ya. Itu sih. Siap. Dip. Siap. Bapak doain aja. Semoga proyek-proyek saya tuh berhasil. Amin. Yang saya tata-tata gap year saya semoga nggak kebuang sia-sia. Saya udah punya proyek. Kamu udah ada target gap year? Iya, saya udah ada proyek segala macam udah ditentuin. Saya juga ada kerja sambilan di sekolah lama saya terus segala macam. Udah rata. Semoga fondasinya nggak ambruk di tengah-tengah jalan. Amin. Dan tahun depannya semoga saya bisa kuliah. Amin. Karena kita nggak tahu ya ke depannya itu generasinya lebih kayak gimana lagi ngadepinnya kan. Berarti kalau tahun depannya kita jadi seangkatan dong kak? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oke, gitu aja ya. Sahabat Pantasma. Wis, terima kasih Pak Yudi dan kawan-kawan kita yang ada di sini, para pakar-pakar cinta yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sudah menonton buat kalian para Pantasmanians yang selalu menantikan podcast-podcast tidak bermanfaat maksudnya. Dari saya akhir kata, forget about reality and welcome to my Pantasma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah Bapak.